Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas di dalam bab al-khitbah atau meminang seorang perempuan untuk dijadikan istri. Nah, seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, khitbah ini adalah hukumnya sunnah, meminang seorang perempuan, baik laki-laki itu meminang sendiri calon perempuan itu kepada keluarga perempuan tersebut atau lewat perantaraan, bisa lewat keluarga, bisa lewat teman, bisa lewat guru dan lain sebagainya. Nah, itu hukumnya dianjurkan meminang tadi. Jangan langsung menikah saja, tapi supaya baik di dalam peraturan pernikahan, maka dianjurkan meminang lebih dahulu. Meminang seorang perempuan untuk dijadikan calon istri itu hukumnya sunnah, dan meminang seorang gadis itu berbeda dengan cara meminang seorang janda. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, kalau meminang seorang gadis tentulah itu tergantung orang tuanya, dan boleh di waktu kapanpun juga, yang kira-kira munasib, yang kira-kira cocok untuk dipinang, silahkan dipinang. Ya, dipinang seorang gadis tadi. Dan itu semuanya tergantung kepada orang tuanya, karena pinangan diterimanya seorang pinangan anak gadis itu adalah tergantung kepada orang tuanya. Nah, tentulah sebaiknya orang tua yang baik tidak juga memaksakan seorang anak gadis untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki yang mungkin anak itu tidak mencintainya. Artinya jangan paksa-paksa. Tapi kalau seandainya memang perempuan anak gadis ini dia mempercayakan calon suaminya kepada orang tuanya, maka tentulah orang tua itu melihat dan mencari pasangan untuk suami anaknya ini adalah mencari yang paling baik. Tentulah yang paling baik ini yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah di dalam pandangan masalah agama. Ya, kalau dipegang agamanya baik si laki-laki tadi, maka sang bapak ini sebaiknya menikahkan putrinya yang gadis tadi kepada laki-laki itu, alias menerima pasangan dulu, menerima pinangan dulu. Nah, adapun janda, maka meminang seorang janda ini diterima atau tidak diterimanya seorang laki-laki dari pinangan janda ini itu tergantung si janda, si perempuan janda itu. Nah, kalau si anak gadis itu tergantung bapaknya, dan bapaknya kalau dia menanya kepada anak gadis tadi, itu caranya adalah dengan diamnya. Jadi kalau bapaknya bertanya kepada anak gadisnya, "Wahai anakku, itu ada laki-laki datang untuk melamarmu. Kira-kira kamu mau enggak menerima laki-laki itu sebagai suamimu?" Si anak gadis ini kalau seandainya dia diam, tidak bicara, dia tidak bicara, diam begitu, maka itu menunjukkan bahwa diterima. Ya, si laki-laki itu adalah terima. Jadi diterimanya lamaran seorang laki-laki kepada seorang anak gadis itu adalah bisukutiha, dengan diamnya. Jadi kalau bapaknya mau enggak, Dok, dia diam, si anak gadis ini malu-malu kucing begitu ya, diam begitu membisu, itu berarti dia mau. Tapi kalau seandainya dia tidak mau, pasti dia ngomong, enggak mau katanya, pasti dia ngomong. Nah, itu dia seorang gadis, idinnya seorang gadis tadi dengan diamnya. Tapi beda dengan seorang janda. Apabila seorang laki-laki ya atau keluarganya laki-laki melamar seorang janda tadi, maka sang bapak ini tidak bisa langsung menikahkan si anak janda ini, kecuali tanya dulu betul-betul kepada si janda.
dan si janda ini menerima atau tidak menerima si laki-laki sebagai suaminya adalah bukan dengan diamnya, tapi harus dengan ikrarnya, artinya dengan persetujuannya. Nah, si bapak bilang, "Dok, itu ada laki-laki mau ngelamarmu, kamu mau enggak?" Nah, kalau dia diam itu berarti menunjukkan dia tidak mau. Jadi harus ditanya dan jawabannya harus dengan ucapan. Perempuan janda ini bilang kalau dia mau, iya saya mau, berarti itu setuju. Kalau dia tidak mau, iya saya tidak mau. Nah itu si janda harus berkata. Kenapa? Karena seorang janda itu lebih, jadi orang kita lebih berpengalaman melihat laki-laki apakah ini baik untuk dirinya dan anak-anaknya atau tidak. Nah itu cara diterima atau tidak diterimanya si laki-laki tadi. Nah pada pertemuan yang lalu kita juga telah membahas kalau kemarin kita katakan ya, anak gadis itu boleh dilamar di waktu kapanpun juga ya, tapi yang munasib, yang kira-kira cocok ya, dan diterimanya itu dengan dengan izin bapaknya, dengan persetujuan bapaknya, dipegang sama bapaknya. Nah kalau si janda ini tidak bisa langsung dipinang-pinang kecuali harus selesai masa iddahnya. Pada pertemuan yang lalu kita katakan iddahnya perempuan yang janda ini itu bisa cerai hidup atau bisa juga cerai mati. Nah kalau cerai mati harus sudah selesai iddahnya selama berihdat, yaitu 4 bulan 10 hari ya, 4 bulan 10 hari itu kalau dia tidak hamil. Tapi kalau dia hamil maka setelah dia hamil selesai iddahnya. Kalau perempuan yang cerainya cerai hidup, nah iddahnya itu iddah raj'iyah, yaitu cerai talak 1 atau talak 2. Maka status perempuan ini selama masih iddah kurang lebih 3 kali bersih ya, 3 kali bersih. Kalau di KUA itu kurang lebih aturannya adalah 90 hari 90 hari dari surat cerai keluar. Nah itu 90 hari kurang lebih 3 kali bersih. Selama masih dalam waktu 1 sampai 90 hari tidak boleh laki-laki manapun melamar si perempuan ini, tidak boleh. Kenapa? Karena statusnya perempuan yang bercerai talak 1 atau talak 2 ini, dia masih berstatus ibarat kata sebagai istri dari suami pertama. Karena suami pertama itu berhak untuk merujuk si perempuan ini. Kalau seandainya 2 bulan ya merasa si laki-laki ini menyesal dengan perceraian talak 1 talak 2, si perempuan juga menyesal demi anak-anak dan demi yang lainnya, maka kata laki-laki ini, si suami ini berkata, "Wahai istriku, kita kembali saja menjadi suami istri. Nah, kasihan anak-anak kalau bercerai." Maka sang suami mengatakan, "Aku jadikan engkau menjadi istriku lagi." Ya, maka kembalilah. Ini kalau masih di dalam iddah. Nah, tapi kalau seandainya sudah iddahnya selesai 3 kali bersih, kalau di KUA kurang lebih 90 hari, maka laki-laki manapun boleh meminang si perempuan janda hidup ini, boleh meminang. Nah setelah dia meminang si perempuan ini, ya sudah boleh menikah dengan laki-laki lain. Nah, itu talak raj'iyah. Kalau talak bain, yakni 3 kali sudah talak, kawin cerai, wah ini selesai sudah, maka harus juga berzina buta ya, berzina buta. Apa berzina buta itu? Si laki-laki pertama tidak bisa bercerai, meminang lagi, menjadikan istrinya lagi, kecuali sang istri ini menikah dengan laki-laki lain. Baiklah ya, itu modelnya seperti itu.
Kemudian selanjutnya kita lanjutkan pelajaran kita. Laki-laki tidak boleh datang untuk meminang seorang perempuan yang mana seorang perempuan itu masih dalam pinangan orang lain. Sebelum nyata permintaannya itu diterima atau tidak diterima. Nah, ibarat kata masih nego nih. Jadi tidak boleh umpama perempuan ini umpama Masya Allah banyak laki-laki yang suka. Kemudian tiba-tiba ada keluarga laki-laki yang pertama datang untuk melamar si perempuan ini. Datanglah juga laki-laki yang kedua. Ini kalau masih dalam proses khitbah pertunangan laki-laki pertama ini, maka laki-laki kedua ini tidak boleh meminang. Diam dulu. Ya, diam dulu di sini, tidak boleh meminang dulu. Nah, kecuali seandainya sudah diputuskan apakah si perempuan dan keluarga perempuan ini menerima atau tidaknya. Kalau seandainya diterima, maka pupuslah harapan si laki-laki kedua untuk meminang atau menjadikan istrinya, ya, apalagi menjadikan istrinya si perempuan tadi. Tapi kalau seandainya sudah kata keluarga perempuan kami tidak menerima pinangan engkau, ya, kami putus di sini, maka laki-laki yang kedua ini boleh datang meminang kepada perempuan dan keluarga perempuan itu. Ya, tapi selama proses belum ada kepastian jangan dulu. Apalagi sudah dipastikan diterima. Sudah diterima tidak boleh lagi nih. Tidak boleh lagi. Nah, kecuali kalau seandainya di dalam perjalanan katanya kami terima pinangan engkau wahai anak laki-laki. Nah, terus alhamdulillah. Kemudian kapan menikah katanya? Insya Allah menikahnya 3 bulan lagi persiapan nih. Nah, kemudian di dalam perjalanan 3 bulan ini ada sesuatu yang mungkin kelihatan sifat aslinya. Ada batu di balik udang, bukan lagi udang di balik batu. Ternyata laki-laki ini laki-laki yang jahat atau apalah begitu, atau si laki-laki ini melihat perempuan ini kurang cocok untuk dia, ya. Ternyata dalam proses 3 bulan ke depan ini dalam menuju pernikahan ada sesuatu yang mungkin kalau dilanjutkan akan menimbulkan sesuatu di dalam rumah tangga yang tidak baik. Maka si pihak laki-laki katanya tidak jadi menikah, putus hubungan khitbah ini. Begitu juga sang perempuan tadi umpama sebaliknya melihat laki-lakinya, ternyata laki-lakinya ini laki-laki yang jahat, sebagainya dan seterusnya. Kemudian keluarga perempuan ini memutuskan pertunangan ini dibatalkan. Nah, setelah dibatalkan maka sang perempuan ini berarti kosong lagi. Maka dia boleh menerima pinangan dari manapun juga. Nah, begitu juga si laki-laki yang kedua ini kalau dia mau maju silakan maju. Nah, begitu ya. Nah, ya enggak boleh. Sama kayak orang lagi nego begitu, lagi akad jual beli atau lagi DP sudah begitu, tiba-tiba datang orang lain mau beli lagi, enggak boleh. Ya tidak boleh. Tumpang tindih nanti enggak boleh seperti itu. Disebutkan di dalam Imam Muslim, Nabi bersabda, al-mu'minu akhul mu'min, fala yahillu lil mu'mini ay yakhtuba ala khitbati akhihi hatta yadara. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Ya, seorang mukmin bersaudara dengan mukmin yang lain. Kita ini bersaudara, saudara seiman. Maka tidak pantas atau tidak halal bagi seorang mukmin laki-laki meminang seorang perempuan sedangkan perempuan itu masih dipinang oleh laki-laki lain, alias saudaranya muslim yang lain. Nah, kecuali sehingga nyata sudah ditinggalkannya, alias kalau sudah nyata ini pinangannya ditolak atau diterima tapi di tengah jalan putus,
maka laki-laki yang kedua boleh datang untuk meminang perempuan tadi. Nah, apalagi ibarat kata umpama sudah diterima sama keluarga perempuan, kemudian sudah persiapan, tapi perempuan ini umpama ada laki-laki lain atau apa begitu punya pacarnya, lalu kawin lari, wah begitu, oh, ini parah lagi nih. Ya, hukumnya haram, hukumnya seperti itu. Ya, kalau seandainya lari perempuan ini dengan pacarnya, itu sering terjadi ya, sering terjadi bahwa lari begitu, ya sudah, ini hukumnya haram. Hukumnya haram, perempuan seperti itu tidak baik, tidak amanah di dalam di dalam rumah tangga nanti. Ya, ala kulli hal. Baik, kemudian kita lanjut. Kalau meminang perempuan itu apakah boleh si laki-laki ini melihat perempuan itu? Lihat begitu ya. Itu zaman dulu kan gak ada pacar-pacaran. Kalau zaman sekarang habis diobrak-abrik dahulu perempuan itu. Luar dalam diperiksa, akhirnya gak jadi nikah. Itu banyaknya itu. Makanya na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamul afiyah, itu kalau tidak salah ada saya membaca atau apa kemarin di media sosial. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamul afiyah, 65% anak perempuan yang belum menikah itu hampir rata-rata 65% mereka tidak lagi perawan. Saking banyaknya itu yang melakukan perbuatan zina. Apalagi sekarang ini kita dengar-dengar nih, ya Allah, saya tidak tahu pasti pemerintah memberikan apa tuh alat kontrasepsi atau apa, nggak paham itu saya. Banyak ditentang itu. Ini seakan-akan mengatakan silakan kau berzina tapi harus pakai alat kontrasepsi supaya tidak hamil. Ini kan bodoh seperti itu tuh. Ya, bodoh sekali, berbahaya sekali. Nah, jadi 65% itu anak zaman sekarang, anak-anak gadis itu tidak lagi perawan. Ngerinya itu seperti itu, saking mengerikannya. Ya, saking mengerikannya seperti itu. Nah, ala kulli hal ya. Nah, jadi kalau seandainya kita kembali ke masalah, seorang laki-laki ini ingin meminang perempuan tadi, apakah si laki-laki ini boleh melihat perempuan itu? Ya, nanti kita lihat hukumnya ya. Nah. Baik, ulama mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki meminang perempuan itu, maka si laki-laki itu boleh melihat perempuan tersebut. Umpama perempuannya berhijab, pakai cadar umpama. Ya, pakai cadar. Si laki-laki ini belum pernah ngelihat perempuan ini. Nah, lalu bapaknya laki-laki, nah kamu mau nggak dengan perempuan itu? Bapak tuh serak saja, senang saja dengan keluarga perempuan itu, dan perempuan itu insya Allah baik. Ya kabah, iya, ayo kita ngelamar bah, ngelamar. Nah, ketika ngelamar itu dalam proses diterima atau tidak diterima, artinya masih dalam peminangan ini, si laki-laki itu boleh meminta kepada perempuan tadi untuk membuka cadarnya, buka nak cadarmu. Nah, si perempuan ini kalau diminta seperti itu, maka dibolehkan dia membuka cadarnya. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi kita bersabda, "Idza khataba ahadukum imra'atan fala junaha 'alaihi ay yanzura minha idza kana innama yanzuru ilaiha li khitbatin wa in kanat la ta'lam." Apabila ada salah seorang di antara kalian meminang seorang perempuan, maka tidak ada halangan atasnya untuk melihat perempuan itu, asal saja melihatnya semata-mata untuk mencari perjodohan, baik diketahui oleh perempuan itu ataupun tidak diketahuinya. Artinya gini ya, kalau kita naksir nih perempuan, kita memang itikadnya memang untuk ingin menikahin perempuan itu. Kita sendiri nih yang laki-laki umpama ingin menikah dengan perempuan itu, kita naksir dengan perempuan itu, maka kita boleh melihat perempuan itu. Baik perempuan itu tahu apa yang kita lakukan, ya,
Yani secara dengan baik-baik, umpamanya kayak tadi meminang begitu, dia lihat si laki-laki ngelihat perempuan itu. Dan selama proses penglihatan tadi, maka laki-laki ini boleh aja, jar orang Banjar tuh, ini bahasa kasarnya lah, boleh aja melotot mata tadi, melotot melihat bujur-bujur. Dari ujung rambut sampai ujung kaki melihati, artinya jangan membuka bajarnya, muha saja, muha telapak tangan dilihati begitu. Oh, bibirnya begini, alisnya begini, hidungnya begini, matanya begini, apalagi kulitnya begini, kelihatan begitu. Sudah. Boleh, tidak boleh, boleh jar orang Banjar terbelalak mata, boleh ya, berarti begitu. Ya, boleh, asalkan dengan niat ingin meminang. Atau wa in kanat la ta'lam, atau perempuan itu tidak tahu. Ya, perempuan itu lagi jalan, ada laki-laki ngelihat. Laki-laki memang kepingin dengan perempuan itu, dia tapi ingin tahu bagaimana sih perempuan itu wajahnya dan sebagainya. Dia liatin begitu ya. Perempuan ini nggak tahu, lihat. Laki-laki boleh gitu. Ini dengan tujuan apa ya? Dengan tujuan apabila untuk menikahi perempuan tadi, meminang, menikahi. Tapi kalau nggak ada niat menikah, melotot, apalagi bini orang dipelototin, bini orang dipelototin, melihat bini orang nang kayak bidadari, melihat bini sendiri nang kayak apa begitu. Dan itu memang ada setannya. Setan itu ada, memang turun di mata laki-laki itu ada setannya. Kalau melihat bini seorang nang kayak apa dilihatnya. Tapi kalau melihat bini orang tuh bungas banar kelihatan, sempurna banget. Dan ingatlah, kalau kita melihat bini orang, merasa bini orang itu sempurna banget, begitu juga orang melihat bini kita sama itu. Orang lain melihat bini kita sama, dia pandang bahwa istri kita itu sempurna buat dia. Dan itu ada setannya memang, yang menggoda itu perasaan bini orang lebih sempurna daripada bini sendiri. Itu setannya ada seperti itu. Ada seseorang datang kepada ulama, wahai tuan guru, kenapa ya saya ini kalau ngelihat perempuan itu kok perasaan cantik banget, tapi kalau melihat perempuan sendiri, melihat istri sendiri itu rasanya apanya nggak bagus begitu. Kata ulama, kalau kamu mau merasa istrimu adalah orang yang paling cantik di dunia buatmu, maka kamu jangan pandang perempuan lain. Maka jangan pandang perempuan lain. Ini masih laki-laki ini memang jelalatan matanya, suka apakah jelalatan terus, jar orang Banjar. Akhirnya apa yang terjadi? Dia amalkan itu. Coba kamu tes dalam sebulan ini. Kamu tidak melihat perempuan lain kecuali istrimu. Nah, ketika dia coba seperti itu, kurang lebih sebulan atau 40 hari datang lagi dia kepada sang ulama ini. Lalu dia bilang, wahai guru, katanya ternyata tidak ada perempuan yang paling cantik di dunia ini kecuali istriku. Lah iya, karena kamu tidak ada melihat yang lain, hanya istrimu sendiri. Dan situlah timbul perasaan bahwa istrinya yang paling cantik. Tapi kalau ada perasaan masih melihat perempuan lain, ya tadi istri itu rasanya melihat istri sendiri, ada yang kurang, karena kecantikan itu kan relatif. Terus ada yang lebih cantik, laki-laki tidak pernah puas dengan kecantikan seorang perempuan kalau dia matanya masih jelalatan. Ala kulli hal, jadi seperti itu ya. Jadi tidak boleh kita laki-laki memandang perempuan begitu ya tanpa ada niat yang baik. Boleh kita memandang ada apabila meminang itu pun hanya kalau meminang ini boleh kita jar orang Banjar, jadi melotot mata boleh. Tapi kalau bukan untuk meminang, sekedarnya saja, umpama jual beli ya sekedarnya saja, atau transaksi apa ya sekedarnya saja. Jangan waktu transaksi dipelototin perempuan ini, apalagi sambil menggombal-gombal. Hukumnya adalah haram di situ. Setan masuk nanti, setan masuk. Jadi melihat perempuan yang dipinang ini, sebagian ulama hukumnya mubah, artinya boleh, tidak ada dosa di situ. Tapi sebagian ulama mengatakan memandang perempuan yang ingin dipinang, walaupun dengan cara melotot, itu hukumnya sunnah, bukan lagi mubah tapi sunnah. Ya,
Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, jar Nabi, ini perintah dari Nabi, idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'ta ay yanzura ilaiha ay yanzura minha fa in istata'a ay yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Jar Nabi, apabila salah seorang di antara kalian ingin meminang seorang perempuan, yang sekiranya dia dapat melihat perempuan itu, hendaklah dia melihatnya sehingga bertambah keinginan pada pernikahan, maka lakukanlah, kata Nabi. Ini perintah nih. Di sini ada perintah falyaf'al, maka hendaklah dia melakukan itu. Di sini kata ulama bukan perintah wajib tapi perintah sunnah. Jadi melihat perempuan itu, sebagian ulama mengatakan bukan lagi mubah, bukan lagi harus, tetapi sunnah. Untuk apa? Ketika sedang melihat cocok, biasanya itu menggebu-gebu, hendak cepat menikah. Setelah menikah apa yang terjadi? Ditanya orang, gimana setelah menikah? Waduh, katanya kalau saya tahu nih apa menikah ini. Ternyata menikah itu, kenikmatan menikah itu cuma 5%. Loh, terus gimana? 95% itu nikmat sekali katanya. 5% itu nikmat biasa, tapi 95%-nya itu nikmat banget katanya. Sampai dikatakan kalau aku tahu jadinya menikah itu orang berkawin itu ramai, aku berdahulu dari abah menikah katanya. Saking gembiranya itu. Kalau mendapatkan istri yang soleha, masya Allah, seperti itu. Nah, kalau seandainya umpama si laki-laki ini tidak bisa melihat, umpama si perempuan ini tempatnya jauh, kata bapaknya, nak, itu bapak tuh sama keluarga itu baik, dia punya anak gadis loh. Di mana pak anak gadisnya? Oh, anak gadisnya masih sekolah di Yaman, masih sekolah di Mesir. Waduh, gimana mau melihatnya? Maka boleh dengan cara yang kedua, yaitu apa? Mengirimkan utusan seorang perempuan atau saudaranya atau siapa begitu ya, supaya dia dapat menerangkan sifat-sifat si perempuan tadi. Boleh dia kirim perempuan atau keluarganya si laki-laki ini atau siapa saudarinya apa begitu. Nah ya, boleh minta fotonya. Cuman foto zaman sekarang bisa pakai apa namanya itu, filter ke apa namanya. Jerawat ada kelihatan bungas banas, kalinya pas melihat aslinya, wah, antara timur dengan barat jauhnya perbedaannya. Jadi boleh menggunakan orang lain. Si laki-laki ini punya dedek, itu kakak tuh naksir sama temanmu itu, nah yang mana sih kak? Yang itu. Bagaimana sih sifatnya? Begini. Nah itu boleh. Nah, dia datang saudarinya yang menggambarkan sifat perempuan itu, bentuk wajahnya dan seterusnya. Maka boleh dengan cara seperti itu. Maka orang yang diutus nanti menerangkan seterang-terangnya kepada si laki-laki ini bagaimana perempuan yang dia taksir tadi. Nah, ala kuliah si laki-laki itu boleh melihat ya si perempuan yang ingin dilamarnya. Dan melihat ini maksudnya adalah wajah dan telapak tangan. Karena biasanya wajah ini menunjukkan apa yang ada di dalam. Makanya kan ada ilmu ilmu psikologi atau apa itu. Bentuk bibir seperti ini adalah bagaimana sifatnya. Mata yang seperti ini apa maksudnya? Apalagi bibir seperti ini, hidung seperti ini, alis seperti ini, pipi seperti ini. Karena ada laki-laki yang aku suka muka itu oval, aku suka katanya perempuan itu mukanya bulat. Ada yang aku suka mukanya itu lonjong-lonjong, aku suka perempuan itu bibirnya tebal, aku suka perempuan itu bibirnya tipis, macam-macam. Aku suka lah perempuan itu hidungnya pesek, aku suka laki-laki perempuan itu umpama hidungnya mancung, macam-macam. Ya, macam-macam. Orang sana, orang Arab, orang Barat, orang Arab itu mereka lebih senang hidung pesek daripada hidung mancung. Saya punya waktu musim haji kemarin pas berangkat haji itu ada saya kenalan dengan orang Indonesia masih
masih bujangan, umurnya berapa gitu. Ya, kerja di Riyadh, rumah sakit Riyadh. Kata saya, kerja apa Mas? Katanya saya kerja dokter. Oh, hebat dokter ini. Kata saya, dokter apa? Dokter ini katanya, dokter operasi apa itu. Kata saya, operasi di mana? Operasi. Iya, operasi kecantikan perempuan. Katanya saya itu katanya sehari itu berapa menerima pasien perempuan-perempuan Arab ini. Perempuan-perempuan Arab itu di luarnya aja dia pakai pakai abaya begitu. Tapi ketika dia sudah di rumah atau apa, buka. Alahan seksinya daripada perempuan Indonesia katanya. Pokoknya ndak karuan sudah. Kata saya, apa yang dioperasi? Hidung. Hampir rata-rata tuh sehari itu bisa 4-5 kali hidung aja dioperasinya. Hidung nang sini yang nang kayak burung kakatua tuh. Sini. Ketinggian ininya tulang hidungnya itu aja dioperasinya jadinya. Jadi alahan dari orang Indonesia lagi, artinya mereka lebih senang melihat hidung pesek. Nah, kita yang pesek hendak mancung, yang pasang hendak mencek, hendak pesek. Kulit putih orang-orang barat tuh hendak kulit hitam. Hendak kulit kayak kita somat tenang kita ini hendak kulit putih. Terbalik-balik dunia. Artinya tidak ada yang di dunia yang kepingin yang sempurna begitu. Arti sempurna itu kalau tidak bersyukur ya kurang sempurna terus. Nah, jadi melihat tadi baik. Nah, jadi kata ulama kalau ingin melihat silakan si laki-laki melihat wajah perempuan tadi. Karena wajah ini menunjukkan apa yang di dalam. Dan melihat telapak tangan, ya jari tangan telapak tangan itu menunjukkan bagaimana halus atau tidak halusnya kulit perempuan tadi. Nah, makanya dalam ilmu-ilmu seperti itu terkadang orang bisa paham, tapi ini tidak bisa diyakini ya. Artinya ala kulli hal bisa terjadi tapi tidak bisa diyakini 100%. Garis tangan tuh garis tangan bisa kelihatan. Oh, bentuk garis ini biasanya ini nanti perjikian. Oh, ini ngelihat garis tangan, wah ini perempuan ini kelakuannya begini. Bisa tuh. Dentik jarinya seperti ini, modelnya begini, bentuk kuku seperti ini begini. Bahkan bisa mengetahui, oh ini perempuan ini nanti dia bisa berlaki 2 ini. Bisa berlaki 3, ketahuan itu. Sama laki-laki juga begitu, bisa ketahuan itu. Garis tangan tadi. Nah, ilmu garis tangan, tapi ya tadi tidak bisa diyakini 100%. Ya, ilmu seperti itu ada. Itu bisyarah dari Nabi, lihatlah wajah dan telapak tangan. Zahirnya seperti itu, tapi yang menunjukkan itu adalah itu bisa ketahuan bagaimana sifat si perempuan tadi, begitu juga bagaimana bentuk tubuh yang di dalam. Kalau perempuan tuh melihat jarinya bolong-bolong begini, bolong-bolong, aduh, bagaimanapun suami memberikan duit pasti habis borosan. Ya macam-macam itu ya. Jadi ilmu-ilmu seperti itu memang ada, tapi ya ilmu itu ilmu ibarat kata ilmu yang tidak bisa dipastikan. Itu ilmu prediksi saja, ilmu prediksi. Nah, ala kulli hal si laki-laki ketika ingin melamar atau ingin menjadikan seorang perempuan itu sebagai istrinya, si laki-laki boleh melihat dulu apakah ini baik atau tidak untuk dia. Nah, dari bentuk wajahnya, tangannya dan sebagainya, bodinya dan sebagainya. Tapi tidak boleh ya membuka baju, tidak boleh. Nah, tapi ada sebagian orang makanya boleh aja dilihatin luar dalamnya. Oh, ini haram hukumnya. Ya, kita yang disyariatkan cuma wajah dan telapak tangan saja. Baik, begitulah permasalahan khitbah atau meminang. Nanti setelah meminang lanjut ke masalah akdun nikah atau masalah akad nikah. Bagaimana tata cara akad nikah? Ini juga penting ya diketahui. Orang banyak kurang pas pada masalah akad nikah ini, terutama yang sering adalah bertukar cincin emas. Nah, ini bahaya ya. Tunangan umpama itu juga tunangan bertukar cincin emas, ini perlu diperhatikan ya. Laki-laki tidak boleh memakai cincin emas. Bagaimana itu? Insya Allah nanti kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Baik, cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.